Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, hari ini kita bertemu kembali pada mata kuliah komunikasi terapeutik dalam keperawatan. Nah, pada hari ini kita akan membahas terkait dengan komunikasi terapeutik pada pasien yang berduka. Harapannya setelah mengikuti mata kuliah ini, terutama untuk pertemuan kali ini, mahasiswa bisa mampu untuk memahami pasien yang berduka terkait dengan prosesnya, tahapannya, dan lain sebagainya. Kemudian juga harapannya yang kedua, pasien nanti mampu untuk melakukan simulasi komunikasi terapeutik pada berbagai kondisi, khususnya pada pasien yang berduka. Baik, berduka sendiri definisinya merupakan sebuah respon emosi yang diekspresikan terhadap kehilangan, yang kemudian dimanifestasikan dengan adanya perasaan yang sedih, gelisah, cemas, sesak nafas, kemudian juga pasien jadi nampak susah tidur, dan lain sebagainya. Nah, jenis kehilangan ini ada banyak sekali macamnya. Yang pertama, terkait dengan kehilangan objek benda. Objek benda sendiri itu biasanya kehilangan barang, kecurian ya, pasien yang kecurian, kemudian pasien yang kehilangan barang-barangnya, pasien yang kecurian, pasien yang kebakaran ya, pasien korban kebakaran, kecurian, dan lain sebagainya. Kemudian jenis kehilangan yang kedua adalah lingkungan. Di sini biasanya terjadi pada pasien-pasien yang tidak mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Selanjutnya adalah diri. Jadi pasien di sini biasanya merupakan pasien post amputasi ya, pos pengangkatan CA mamai ya. Jadi payudaranya diangkat, kakinya mengalami amputasi, jadi ada kehilangan di dalam dirinya. Bagian citra tubuhnya itu terganggu sehingga dia memberikan respon berduka yang cukup mendalam begitu. Selanjutnya adalah kehidupan. Kehidupan di sini biasanya pasien-pasien yang mengalami kehilangan orang tuanya, anak kehilangan orang tuanya, ibu kehilangan anaknya, dan lain sebagainya. Baik. Terkait dengan kehilangan, ada 5 stage atau yang kita kenal dengan istilah Kubler-Ross ya, Kubler-Ross Grief Cycle ya, the 5 stage of grief. Jadi ada 5 tahapan ketika pasien kita ini mengalami yang namanya berduka. Yang pertama adalah denial. Denial di sini pasien itu sedih ya, sedih yang cukup mendalam. Kenapa aku? Bukan, ini tidak terjadi padaku. Jadi dia menolak akan kenyataan. Dia ada shock di sana, ada bingung ya, takut, campur aduk semuanya. Dia ini menolak akan apa yang terjadi seperti itu. Selanjutnya adalah anger ya, atau marah. Pasien di sini marah marah terhadap apa yang terjadi, kemudian juga dia tidak terima dengan apa yang terjadi. Kemudian yang selanjutnya adalah bargaining atau tawar-menawar. Di sini pasien di sini seperti andaikan bukan aku begitu ya, andaikan aku tidak ke sana mungkin tidak akan terjadi. Jadi ada semacam tawar-menawar yang terjadi dalam dirinya. Selanjutnya adalah depression atau depresi. Di sini pasien sudah berani untuk mencari pertolongan, sudah mulai mau untuk menceritakan kehidupannya atau apa yang dialaminya kepada orang lain. Selanjutnya adalah tahap acceptance atau tahap penerimaan. Di sini pasien
sudah mulai tahap menerima. Nah, kita sebagai seorang perawat, harapannya bisa atau mampu untuk membuat pasien-pasien kita ini berada pada tahap yang acceptance atau menerima, seperti itu. Baik, therapeutic communication ini atau komunikasi terapeutik ini, mmm, terjadi ya, terjadi atas adanya pertukaran informasi yang terjadi antara pasien dan keluarga, antara pasien, keluarga, dan perawat gitu. Harapannya timbul trust dan respect yang terjadi pada pasien dan itu ditujukan kepada perawat. Nah, kemudian agar nantinya terjadi kolaboratif efektif. Jadi terjadi kolaboratif antara pasien dan keluarga yang menunjang proses kesembuhan dari pasien itu sendiri. Seperti itu. Baik, setelah tadi kita membahas tentang komunikasi terapeutik ya, berduka, jadi ada beberapa tahapan terkait dengan komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik ini ada beberapa tahapan. Yang pertama ini tahapnya pra-interaksi ya, sebelum tahapan orientasi. Jadi tahapannya ada pra-interaksi. Kemudian pra-interaksi ini berisi apa? Berisi persiapan diri kita, apa yang perlu kita persiapkan ketika kita akan bertemu dengan pasien kita. Yang pertama adalah membaca status pasien, membaca informasi terkait dengan apa yang telah diberikan, bagaimana pengobatan pasien, bagaimana proses pengobatan pasien, apa yang dialami pasien, keluhannya, apapun itu berkait kita tujuannya adalah mengumpulkan informasi sebanyak mungkin sebelum kita bertemu dengan pasien seperti itu. Selanjutnya kita juga mempersiapkan diri terkait dengan mental kita ya. Mental kita memvalidasi perasaan ketakutan diri kita ketemu dengan pasien seperti itu. Kita siap bertemu dengan pasien. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah cuci tangan ya, itu kaitannya dengan pasien safety. Nah, setelah tahap pra-interaksi, kita lanjutkan ke tahap orientasi. Di sini ada berisi salam, perkenalan diri kita ya, kemudian menyampaikan maksud dan tujuannya kita bertemu dengan pasien ya. Kita di sini bisa memperkenalkan diri tadi sudah ya. Kemudian kita menanyakan kabar pasien, menyampaikan tujuan apa yang akan dilakukan hari ini, kontrak waktu ya, kontrak tempat di mana dan lain sebagainya. Selanjutnya juga kita tadi ya menanyakan kabar pasien, menyampaikan maksud dan tujuannya itu apa, seperti itu. Selanjutnya fase kerja. Fase kerja ini disesuaikan ya dengan SOP yang akan kita lakukan. Misalnya mahasiswa akan melakukan injeksi, ya disesuaikan dengan SOP-nya begitu ya. Steril apa tidak, bersih atau tidak prinsipnya, jadi kita sesuaikan dengan SOP yang apa yang akan kita kerjakan seperti itu. Selanjutnya adalah tahap terminasi. Tahap ini berisi kita mengakhiri ya hubungan terapeutik dengan klien, kita melakukan evaluasi terkait dengan data subjektif maupun data objektif yang telah kita dapatkan sebelumnya. Kemudian kita juga menyampaikan RTL ya berupa apa yang harus pasien lakukan selanjutnya ya, menyimpulkan aktivitas hari ini, kemudian menyimpulkan apa yang harus pasien lakukan selanjutnya dan lain sebagainya ya, seperti itu. Kemudian kita yang tidak kalah penting melakukan kontrak waktu, apa yang akan dilakukan di masa akan apa yang akan dilakukan selanjutnya, kemudian kegiatan apa, jam berapa, di mana itu kita sampaikan. Kemudian kita mengakhiri ya komunikasi. Baik, untuk komunikasi, untuk diskusi dan lain sebagainya nanti kita bisa lanjutkan ya via chat atau email ya.
Ini referensinya. Kemudian untuk ada tanya jawab ya, ada kuis sedikit, nanti boleh diisi melalui form G-form yang ada ya, dikirim melalui G-form yang ada. Ini referensinya, referensi yang bisa adik-adik gunakan ya. Baik, sekian dari Ibu. Kalau misalnya ada diskusi dan lain sebagainya nanti boleh disampaikan via email ataupun via chat. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.